Boni, Adit, Bayu, dan Bima berkumpul di kaki Gunung Lawu dengan semangat tinggi. Hutan lebat dan berembun yang menemani jalur pendakian menambahkan nuansa mistis pada perjalanan malam mereka. Boni, sebagai pendaki berpengalaman, memimpin kelompok itu dengan tekad untuk mencapai puncak. Pengalaman mendaki dan kompas menjadi panduan mereka dalam mengarungi jalur yang penuh tantangan. Suasana awal yang penuh semangat dan keberanian mereka tampaknya tidak tergoyahkan oleh kegelapan malam. Namun, semakin mereka mendaki, semakin tebal kabut dan kegelapan yang menyelimuti mereka. Sinar bulan terhalang oleh pohon-pohon tinggi, menciptakan nuansa horor di antara pepohonan. Boni, yang biasanya penuh percaya diri, mulai merasakan keanehan di udara. Adit mencoba memotret keindahan hutan malam itu, tetapi kameranya menangkap pepohonan yang seakan mengintai mereka. Kelompok itu melanjutkan perjalanan, tetapi kehadiran aura jahat terasa mengelilingi mereka. Angin berbisik dengan suara aneh, dan seakan suara langkah kaki terdengar mengikuti mereka. Bayu, yang biasanya ceria, kini tampak gelisah dan terdiam. Hutan mulai mengungkapkan misterinya, dan kelompok itu belum menyadari betapa dalamnya kegelapan yang akan mereka hadapi di Gunung Lawu. Mereka masih semangat dan berbicara sambil bercanda, namun kegembiraan mereka terusik oleh ulah nakal Bayu. Bayu melihat sesajen yang tertata rapi di bawah pohon. Bayu yang tidak suka dengan hal tersebut menendang sesajen yang berada di dekat jalur pendakian. Adit, yang cenderung pendiam, bertanya kepada Bayu. "Apa masalahmu, Bayu?" Bayu, dengan senyuman nakal menjawab, "Aku tidak suka hal-hal seperti itu, justru kegiatan seperti itu yang membuat bahaya dalam pendakian." Meskipun Adit mencoba meredakan ketegangan dengan senyum, suasana tetap tegang di antara mereka. Bayu, seolah-olah tidak merasa bersalah, melangkah dengan mantap menyusuri jalur yang semakin gelap. Bima, yang senang dengan hal-hal mistis, mencoba memaklumi tindakan Bayu sambil meraih sesajian yang masih berhamburan di tanah. Malam semakin larut, dan kelompok pendaki itu merasa kegelapan menyelimuti setiap langkah mereka. Bayu yang nakal tampaknya tidak terpengaruh oleh kegelisahan di antara mereka. Namun, di dalam hatinya, Adit merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba membujuk Bayu untuk mengembalikan sesajian ke tempatnya semula. Tetapi Bayu hanya menjawab dengan nada sinis, "Kamu percaya hal-hal seperti itu, Adit?" Adit hanya terdiam memaklumi tindakan Bayu. Bayu, tanpa memperdulikan ketegangan di antara mereka, melanjutkan perjalanannya dengan langkah mantap. Namun, tindakannya menimbulkan amarah dari penghuni Gunung Lawu. Kelompok mereka merasa seperti tersesat dalam lorong yang gelap dan berliku. Bima yang sebelumnya senang dengan hal-hal mistis, kini mulai mengutuk keputusan Bayu yang dianggapnya sebagai pemicu segala ketidakberuntungan. Sementara itu, Adit dan Boni berusaha mempertahankan suasana positif sambil bercanda. Mereka menyadari bahwa hanya dengan tetap bersatu, kelompok ini bisa melewati malam yang semakin menakutkan ini. Boni mencoba menenangkan Bima, sementara Adit menasihati Bayu agar menghormati penghuni hutan ini. Sembari terus melangkah, keanehan dimakin menjadi saat suara langkah kaki yang tak dikenal mulai terdengar di belakang mereka. Saat langkah-langkah misterius itu semakin mendekat, kegelapan malam membentuk siluet tinggi dan menyeramkan di hadapan mereka.
Sebuah sosok hitam yang mengintai di antara pohon-pohon, menambahkan elemen kegelapan yang tak terbayangkan pada pendakian itu. Kelompok itu merasa seakan-akan mata hitam besar itu menatap mereka dari balik bayangan. Bonnie, yang sebelumnya penuh keyakinan, merasa bulu kuduknya berdiri tegak. "Ada apa ini?" ucapnya dengan suara bergetar, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Adit memegang erat kameranya, berusaha menangkap gambar sosok misterius itu. Tetapi setiap kali dia mengambil gambar, sosok itu seakan menghilang dalam kegelapan. Bayu, yang sebelumnya berusaha menghibur diri dengan keputusannya yang kontroversial, kini terdiam, raut wajahnya menunjukkan kebingungan dan kecemasan. Bima, yang awalnya senang dengan hal-hal mistis, kini melihat kegelapan sebagai ancaman nyata. Sosok hitam itu semakin mendekat, langkah-langkahnya seperti dentuman yang merasuki telinga, suasana tegang dan ketakutan merasuki kelompok ini. Bonnie, sebagai pemimpin, berusaha menenangkan mereka. "Kita harus tetap tenang, mungkin itu hanya ilusi atau bayangan." Namun, pandangan mata hitam yang tajam dari sosok misterius itu membuat kata-katanya terdengar ragu. Adit, dengan langkah berhati-hati, mencoba mendekati sosok itu untuk mendapatkan gambar yang jelas. Namun, semakin dekat dia mendekat, semakin gelap dan menakutkan. Sosok itu sepertinya menjadi semakin besar, mengisi ruang dengan keberadaannya yang mencekam. Bima, yang sebelumnya mencela keputusan Bayu, kini berdoa dalam hati agar mereka selamat dari ancaman yang tidak dapat dijelaskan ini. Bayu, yang sebelumnya bersikeras dengan tindakannya, kini merasa bertanggung jawab atas keadaan yang semakin mencekam ini. Malam semakin larut, dan kelompok itu terjebak dalam kegelapan yang semakin tak terbayangkan. Dalam keheningan malam yang penuh misteri, langkah kaki itu semakin mendekat, dan kegelisahan di antara mereka mencapai puncaknya. Bonnie, meskipun merasa ketakutan, mencoba memimpin temannya untuk melanjutkan perjalanan. "Kita harus terus bergerak. Mungkin ini hanya ujian dari gunung ini," ujarnya dengan suara yang bergetar. Sosok hitam yang tinggi dan menyeramkan terus mengikuti mereka, bergerak dengan perlahan namun pasti. Bayu, yang sebelumnya tanpa rasa bersalah, kini merasa beban tanggung jawab yang mendalam. "Apa yang kita lakukan, Bonnie? Apa ini benar-benar bagian dari pendakian Norman?" tanyanya dengan nada gugup. Bima, yang sebelumnya mengutuk keputusan Bayu, meraih tasnya dan mengeluarkan beberapa benda mistis yang dia bawa. Dia mulai membaca mantra pelindung dengan harapan dapat mengusir sosok hitam itu. Namun, suasana tetap mencekam, dan sosok itu terus mendekati mereka, seakan-akan tak terpengaruh oleh upaya Bima. Akhirnya pendaki ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan berharap sosok hitam itu menjauh dan meninggalkan mereka. Namun, sosok itu menjadi semakin mengintimidasi, bayangan panjangnya merayap di atas tanah, menciptakan aura yang semakin menakutkan. Bonnie mencoba mempertahankan pikiran positifnya. "Kita harus tetap bersama dan menghadapi ini bersama-sama. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita," ucap Bonnie dengan wajah serius. Tetapi langkah sosok hitam semakin cepat, seolah-olah menangkap ketakutan mereka. Adit, yang berusaha tetap kalem, merasa kebingungan. "Ini bukan sesuatu yang bisa kita atasi dengan logika. Kita harus tetap waspada dan berusaha memahami keadaan ini," ucapnya dengan suara rendah. Sosok hitam itu akhirnya berhenti di depan mereka, menutupi jalur pendakian. Bayu, Bima, Adit, dan Bonnie terdiam, dihadapkan pada kegelapan dan kehadiran misterius. Sosok itu kemudian mengeluarkan suara serak yang menggetarkan. "Kalian harus meninggalkan gunung ini sekarang juga." Bonnie, meskipun ketakutan,
mencoba mengumpulkan keberanian. "Siapa kamu? Mengapa kami harus pergi?" tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, sosok hitam itu hanya tertawa serak, membuat suasana semakin menyeramkan. "Gunung ini bukan tempat untuk kalian, kalian hanya membuat penunggu gunung ini marah," ucap sosok hitam itu sambil menghilang dalam kegelapan malam. Setelah kepergian sosok hitam yang misterius, kelompok itu berusaha melanjutkan perjalanan mereka. Namun, hutan semakin gelap dan jalur pendakian yang seharusnya jelas, kini terasa semakin sulit diikuti. Bayu yang sebelumnya terlihat percaya diri, kini merasa kebingungan dan frustasi akibat suasana yang semakin menakutkan. Bima, yang sebelumnya membawa benda mistis, mencoba menggunakan pengetahuannya untuk menemukan jalur yang benar. Namun, semakin mereka bergerak, semakin terjebak dalam serangkaian pepohonan yang lebat. Adit mencoba mengarahkan mereka menggunakan kompas, tetapi kegelapan membuatnya sulit untuk menentukan arah yang benar. Ketidakpastian dan kepanikan mulai merasuki kelompok itu. Bonnie, yang selalu menjadi pemimpin yang tegar, sekarang merasa bertanggung jawab untuk membawa mereka keluar dari kengerian ini. Namun, setiap langkah yang diambil semakin memperdalam kesesatan mereka di dalam hutan yang semakin mencekam. Ketika waktu berlalu, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar tersesat di Gunung Lawu yang sekarang terasa seperti labirin alam. Bayu, yang sebelumnya bersemangat, sekarang terlihat gelisah. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Bayu dengan suaranya penuh dengan kekhawatiran. Kelompok itu berhenti sejenak untuk merenung, mencoba mencari solusi dari situasi yang semakin sulit ini. Suasana hutan malam yang mencekam dan ketidakpastian akan nasib mereka membuat kegelisahan semakin terasa. Adit mencoba mengambil alih situasi, mencoba menenangkan mereka. "Kita perlu tetap tenang. Mungkin ada jalan lain yang bisa kita coba." Namun, setiap percobaan untuk menemukan jalur keluar terasa sia-sia. Bayu mencoba meminta bantuan dari alam mistis, tetapi energi negatif yang mereka rasakan tampaknya semakin kuat. Pepohonan dan bayangan di sekeliling mereka seperti menutup rapat jalan keluar, membuat mereka semakin terjebak dalam kegelapan yang semakin mencekam. Saat kelompok itu terus berusaha mencari jalur keluar, Bayu yang merasa bertanggung jawab atas keadaan ini, ia mencoba menggunakan ponselnya untuk memanggil bantuan. Namun, sinyal yang lemah dan terbatas di kawasan pegunungan membuat usahanya sia-sia. Mereka merasa semakin terisolasi, terperangkap di antara bayangan-bayangan malam yang semakin menyeramkan. Bima, yang sebelumnya percaya pada benda mistis, kini mengambil jimat yang dia bawa. Dia berusaha menghubungi kekuatan gaib untuk membimbing mereka keluar dari kegelapan ini. Namun, bahkan kekuatan mistis sepertinya tidak mampu menembus aura negatif yang menguasai Gunung Lawu malam itu. Saat kepanikan semakin memuncak, mereka mendengar suara gemuruh di kejauhan. Suara tersebut membuat mereka merasa ada harapan. Kemungkinan adanya tim SAR yang sedang mencari mereka. Dengan perasaan lega, mereka mengikuti suara itu, berharap untuk segera ditemukan dan diselamatkan dari kengerian yang semakin menyelubungi mereka. Namun, semakin mereka mendekati sumber suara, semakin jelas terdengar bahwa itu bukanlah suara tim SAR. Suara itu seperti gemuruh angin yang berbisik-bisik, menciptakan suara yang mencekam. Bayu yang gelisah mencoba memanggil, "Siapa di sana?" Tetapi tidak ada jawaban, hanya suara gemuruh yang semakin menakutkan. Dalam keadaan panik, kelompok itu akhirnya mencapai tanah lapang yang diterangi sinar rembulan. Namun, kelegaan mereka segera tergantikan oleh ketakutan ketika mereka melihat sosok hitam yang sama, yang sebelumnya mereka temui di jalur pendakian.
Sosok itu berdiri dan menatap mereka dengan mata hitam yang menyala-nyala. Sialan, kita terus diikuti oleh sosok itu. Bima mengutuk dengan suara gemetar, mencoba memahami mengapa sosok itu terus menghantui mereka. Sementara itu, Bayu mencoba untuk mendekati sosok tersebut, bertekad untuk mengatasi kejadian sebelumnya. Namun, semakin mereka mendekati sosok itu, semakin gelap dan menakutkan. Adit mencoba mengabadikan kejadian ini dengan kameranya, tetapi gambar yang dihasilkan hanya menunjukkan bayangan dan kegelapan yang menyelimuti sosok misterius tersebut. Bonnie, yang sebelumnya berusaha tetap tenang, sekarang merasa ketakutan. Kita harus segera keluar dari sini, kata Bonnie dengan suara gemetar. Namun, sosok hitam itu tetap berdiri di tempatnya, menghalangi jalur keluar mereka. Dalam upaya terakhir untuk melarikan diri dari kegelapan yang semakin mengancam, kelompok itu mencoba melewati sosok hitam tersebut. Namun, begitu mereka mendekat, sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan mereka dalam keadaan yang semakin mencekam. Bima mencoba kembali menggunakan benda mistisnya untuk mencari jalur keluar. Namun, kali ini, energi negatif hutan terasa semakin kuat dan mengacaukan upaya Bima. Dalam keheningan malam, mereka mendengar suara langkah-langkah kaki yang semakin mendekat. Sosok hitam itu muncul kembali, tetapi kali ini tidak sendirian. Beberapa bayangan gelap lainnya muncul dari kegelapan, menyelimuti kelompok itu, sepertinya hendak menggempur mereka. Situasi semakin mencekam dan keputusasaan merasuk di pikiran kelompok itu. Adit berusaha tetap tenang. Ia merasakan adanya kekuatan tak kasat mata yang menekan udara di sekitarnya. Bonnie mencoba menguatkan mereka. Kita harus bersama-sama dan tetap fokus. Kita akan menemukan jalan keluar bersama, ucapnya dengan penuh rasa takut. Saat mereka berusaha melawan ketakutan, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang mendekat. Cahaya lampu sorot helikopter memecah kegelapan, dan kelompok itu melihat tim SAR yang datang untuk menyelamatkan mereka. Perasaan lega memenuhi hati mereka, dan mereka langsung diangkut masuk ke dalam helikopter oleh tim SAR. Sementara helikopter terbang meninggalkan gunung, mereka melihat ke bawah dan melihat sosok hitam yang masih berdiri tanah lapang, memandang mereka dengan mata yang penuh kemarahan. Meski telah diselamatkan, mereka tahu bahwa cerita ini akan terus menghantui. Mereka merenung tentang kengerian yang mereka alami dan sosok hitam misterius yang terus mengancam di Gunung Lawu. Helikopter membawa kelompok itu menjauh dari kegelapan Gunung Lawu. Dalam kehangatan kabin helikopter, mereka merasa seperti telah melepaskan beban besar. Tim SAR memberikan senyuman penyambutan dan mereka merasa aman di bawah perlindungan tim yang terlatih ini. Ketika helikopter meninggalkan Gunung Lawu, Bonnie, Adit, Bayu, dan Bima saling pandang dengan tatapan campur aduk. Pengalaman yang mereka alami mengguncang keyakinan mereka tentang gunung sebagai tempat petualangan yang menyenangkan. Pemandangan yang seharusnya indah dan mempesona kini tertutup bayang-bayang misterius yang menghantui setiap langkah mereka. Selama perjalanan pulang, tim SAR melihat mereka dengan gembira dan mengatakan bahwa mereka telah hilang sejak 10 hari yang lalu, namun mereka merasa hanya semalaman di gunung itu. Lalu mereka bercerita kepada tim SAR tentang sosok hitam dan yang mereka alami selama di gunung itu. Meskipun banyak yang meragukan cerita mereka, ada rasa ketidaknyamanan yang melingkupi helikopter, seolah-olah penunggu Gunung Lawu itu sendiri ikut terbawa bersama mereka. Ketika matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, suasana hati mereka mulai membaik. Saat helikopter mendarat di tempat yang aman, mereka disambut oleh tim medis untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Meski tubuh mereka selamat, jiwa mereka masih terhantui oleh bayangan hitam yang melingkupi Gunung Lawu. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Bonnie, Adit, Bayu, dan Bima berkumpul untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada mereka saat di Gunung Lawu.
Akhirnya mereka mencari tahu dan memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli paranormal dan seorang pemandu pendakian berpengalaman untuk mencari jawaban. Saat mereka bertemu, paranormal itu melihat ada aura jahat yang samar mengelilingi mereka. Ahli paranormal membaca energi yang masih terikat pada mereka, sementara pemandu pendakian memberikan wawasan tentang sejarah mistis Gunung Lawu. Dari konsultasi itu, mereka mengetahui bahwa Gunung Lawu memang dianggap sebagai tempat dihuni oleh roh-roh penunggu. Kejadian malam itu, menurut ahli paranormal, mungkin dipicu oleh tindakan Bayu yang merusak ketenangan alam gaib di sana. Mereka juga mendengar kisah-kisah tentang pendaki lain yang banyak mengalami pengalaman serupa. Meski misteri di sekitar Gunung Lawu masih belum sepenuhnya terpecahkan, kelompok itu setidaknya mendapat gambaran bahwa gunung itu memiliki hal gaib dan sebagai pendaki harus menghormatinya. Meskipun kelompok pendaki itu terus menjalani kehidupan sehari-hari yang normal, namun jejak misteri malam di Gunung Lawu tak pernah benar-benar hilang dari pikiran mereka. Trauma yang mereka alami menciptakan ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Setiap kali bulan purnama mengintip di balik awan malam, mereka merasa seakan-akan mata hitam sosok misterius itu masih mengawasi dari kejauhan.